panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali videonya. Tanpa perlu berlama-lama kita panggilkan, sebelumnya minta maaf, peringkat beliau Silver Lion Bapak Firman Wijayadi dan prestasinya Motorcycle Achiever, Family Car Achiever, Free Trip Asia dan Eropa, dan cash reward 5.000 US dollar. Baik, kita panggilkan saja kepada Bapak Firman Wijayadi, silakan Pak. Mohon maaf Pak, audionya belum menyala. Boleh dicek dulu. Ada Pak muncul sekarang? Ya, sudah jelas Pak. Silakan Pak Firman. Oke, selamat malam. Terima kasih Bu Mariana di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Wijayadi. Latar belakang saya seorang mahasiswa. Dulu sebelum mengenal di sini, saya bersyukur sekali, alhamdulillah pada malam hari ini dipercaya oleh para pengguna Anda dan juga support system kita One Vision dan juga tim player yang sudah mempersiapkan rangkaian pada malam hari ini untuk kita bisa bertatapan muka walaupun hanya via handphone Anda ataupun laptop Anda. Nah, pada malam hari ini saya hanya ingin sedikit sharing kepada Anda semua, Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia dan maupun di luar negeri. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi mudah-mudahan saya akan memberikan warna dengan latar belakang yang saya miliki, bagaimana saya membangun bisnis yang saat ini ditawarkan peluangnya kepada Anda semua. Saya masuk ke slide pertama. Slide pertama ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah, apakah bisa sehelai daun itu menutupi bumi kita yang sangat luar biasa besar ini, yang saat ini kita tinggali? Tentunya pada umumnya hampir rata-rata di antara kita pasti menjawab, tidak mungkin bisa menutupi bumi yang saat ini kita tinggali. Tapi dua helai daun tersebut akan sangat bisa menutupi keindahan bumi ini jika ditempeli di kedua mata kita. Nah, artinya pada malam hari ini saya sangat bersyukur Anda mau fokus untuk ingin tahu lebih lanjut tentang peluang yang ditawarkan oleh para pengguna Anda. Saya yakin Anda adalah orang-orang yang tidak menutupi pikiran Anda, tidak menutupi hati Anda untuk menggali lebih dalam apa yang saat ini ditawarkan kepada peluang bisnis ini kepada Anda semua. Nah, mudah-mudahan kita tetap open mind, kita tetap buka hati kita. Tadi di video profil saya sudah sedikit singkat cerita bagaimana latar belakang saya dulu. Saya lahir dari 3 bersaudara, saya anak bungsu. Di antara kakak-kakak saya, alhamdulillah saya bisa dibilang salah satu anak yang mungkin tidak bisa dibanggakan oleh kedua orang tua secara akademis gitu ya. Kedua kakak saya kuliah di ITB, terus yang satu di Unpad. Saat ini mereka secara karir sudah sangat bertumbuh, bisa membuktikan dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Dan saya di saat itu hanya sekolah di salah satu sekolah swasta, dan saya mencoba untuk kuliah masuk negeri, sayangnya tidak diterima. Akhirnya saya masuk ke tempat kuliah swasta. Di situ tapi membuat saya berpikir bahwa harusnya saya bisa
menjadi salah satu anak kebanggaan orang tua saya. Nah, maka dari itu saya berpikir untuk saya ingin memulai yang namanya sebuah bisnis. Pada saat saya kuliah di universitas swasta di Bandung, saya berpikir saya akan menjalankan kuliah saya sambil saya memulai bisnis, gitu ya. Nah, ini juga nyambung kenapa ini yang saya ceritakan di awal. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya ingin menjalankan serius sekali bisnis ini. Nah, jadi sebelumnya saya punya bisnis sambil kuliah saya jalankan. Saya salah satu pemasok beberapa bahan baku catering di Bandung dengan modal yang cukup besar waktu itu. Jadi saya minta ke orang tua tidak mungkin, tapi saya tidak kehilangan akal untuk mencari modal waktu itu untuk memulai bisnis. Saya lihat di rumah kami ada kendaraan yang saya berpikir bahwa kendaraan itu bisa jadi modal buat saya untuk memulai bisnis, gitu ya. Cerita panjang jadi pendek, pada akhirnya saya mengambil surat-surat kendaraan di rumah saya tanpa memberitahukan ke orang tua saya, karena saya berpikir bahwa niat saya ini baik kok, gitu ya. Saya ingin berbisnis untuk bisa mensejahterakan hidup saya. Nah, waktu itu saya memulai bisnis dengan modal puluhan juta, sampai pada akhirnya saya belajar di bisnis konvensional saya bagaimana seorang pebisnis itu memiliki mental. Nah, di situ Anda bisa bayangkan bahwa seorang pebisnis itu harus punya yang namanya mental. Begitupun hari ini. Buat Anda semua yang ditawarkan sebuah peluang bisnis, pada saat Anda mengambil keputusan untuk memulai bisnis, Anda perlu memiliki yang namanya mental pebisnis. Yang namanya pebisnis itu mereka berani berkorban di awal. Bahkan mungkin di pikiran para pebisnis, ikhtiarnya aja dulu dimaksimalkan, kerjanya aja dulu diperbanyak, karena hasil itu akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, banyak orang kebalik gitu Bapak Ibu sekalian. Banyak orang berpikir, gimana nih hasil yang akan saya dapat? Mereka mempertanyakan hasil dulu di awal, padahal belum ngapa-ngapain, belum kerja gitu ya. Nah, saya belajar sekali pada saat saya memulai bisnis konvensional, di mana saya kerjain dulu, bahkan saya berkorban ngeluarin modal puluhan juta untuk bisa mendapatkan hasil gitu ya. Tapi sayangnya lewat bisnis ini banyak sekali tantangan. Jadi saya tidak bilang bisnis konvensional itu jelek, enggak. Mungkin saya salah satu di antara yang banyak, dan saya salah satunya yang gagal. Gitu ya, satu setengah tahun saya menjalankan bisnis konvensional, mungkin saya kurang beruntung karena banyak sekali tantangan yang saya rasakan pada saat bisnis konvensional. Pertama, mungkin bisa dikhianati partner bisnis gitu ya. Bisa juga resikonya besar sekali. Pada akhirnya saya bangkrut dan saya meninggalkan hutang. Nah, ini alasan saya kenapa pada saat saya ditawarkan di sini dengan modal yang relatif sangat kecil, modalnya cuma sekitar 2-3 juta. Terus waktu itu di awal pengundang saya bilang, "Man, kira-kira lu punya impian nggak?" "Ya punya," kata saya. "Impian terdekat saya pengen lunasin hutang." Nah, tidak panjang lebar, waktu itu saya ambil keputusan untuk memulai bisnis ini, dan saya jadikan impian pertama, alasan saya untuk memulai bisnis ini adalah lunasi hutang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sedikit gambaran aja masa lalu saya tidak, yang tadi saya ceritakan di awal, saya sekolah di sekolah swasta, dapat pergaulan pun ya pergaulan seadanya gitu ya. Dibilang pintar enggak, bodoh juga enggak, ya setengah-setengah lah, sedang-sedang Bapak Ibu sekalian ya. Terus kuliah, dan di kuliah ini saya mulai meniti karir aktif organisasi, dan itu foto yang paling bawah itu saya dilantik jadi wakil presiden mahasiswa. Pak, mohon maaf, untuk slide-nya tidak terlihat Pak, boleh tolong di-share? Udah Pak, muncul Pak. Belum ada Pak. Sudah muncul Pak? Ya, sudah Pak, silakan di slideshow. Oke, ini sedikit gambaran masa lalu saya. Saya lanjut. Ini perjalanan bisnis saya. Saya memulai bisnis Tiansi Syariah yang dijalankan secara online maupun offline. Pada saat 2013 saya jalankan bisnis ini tentunya secara offline lebih banyak dibanding secara online gitu ya. Kalau jualannya tetap dijalankan secara online, tapi membangun timnya saya jalankan secara offline. Nah, ini mungkin tidak semuanya terdokumentasi, tapi yang jelas ya suka dukanya mungkin disimpulkan di gambar ini. Nah, ini bagian dari proses saya membangun bisnis ini. Terus kalau kita berbicara bisnis, tentunya kita berbicara hasil. Nah, hasil yang saya sudah dapat sudah
sangat luar biasa. Saya tidak pernah kepikiran bisa ke luar negeri. Lewat BIS ini kita dibantu untuk punya harapan, punya impian bisa datang ke beberapa negara. Jadi saya pernah ke Singapura, Malaysia, itu semuanya gratis. Hampir setiap tahun kita bisa pergi ke luar negeri. Ini hanya beberapa foto, bahkan saya pernah datang ke pabriknya. Ini saya terima mobil niaga, jadi lewat di sini ada beberapa reward. Ini saya langsung bersalaman sama pemilik owner dari bisnis yang saat ini ditawarkan pada Anda. Saya terima cash, saya ambil rumah, dan saya belikan rumah. Saya juga seberes terima mobil niaga, alhamdulillah saya bisa terima cash reward sebesar 5.000 US dollar yang sangat luar biasanya. Saya tidak terima sendirian, tapi saya terima sama grup saya, tim saya. Itu yang dulu sama-sama percaya sama saya di awal dan sama-sama berjuang. Ini saya afirmasi, dulu di foto di atas ini saya afirmasi di salah satu mobil mewahnya leader legenda di bisnis Tianxi, yaitu Pak Louis Tandian. Saya beserta pengundang saya, Pak Julian Sina, itu kita berfoto di depan mobilnya sambil bawa bendera perusahaan Tianxi, dan kita hanya bisa meyakini dan percaya sebuah visi. Dan pada akhirnya, baru saja kemarin 2019, saya membeli Honda Odyssey, mobil luxury keluarga gitu ya, untuk saya pakai beserta keluarga saya. Ini foto saya sama pengundang saya, foto saya sama istri saya. Alhamdulillah lewat BIS ini kita bisa menikmati kebebasan waktu. Ini foto saya bersama tim saya. Jadi kita menikmati kebebasan waktu, jalan-jalan ke luar negeri tidak sendirian, tapi bisa sama-sama dengan tim kita yang sama-sama berjuang. Ini juga beberapa grup saya yang paling luar biasa itu. Saya sangat bahagia ketika saya tidak sukses sendirian, tapi saya bisa melihat banyak sekali orang di grup-grup saya, di tim-tim saya, yang mereka pun bisa merasakan titik yang sama atau kesuksesan yang sama. Ini ada perempuan 19 tahun baru lulus SMA, belikan mobil Xenia kepada kedua orang tuanya. Terus yang kedua itu, foto kedua adik ipar saya sendiri, Pak Habi Arya, itu beliau saat ini dulunya mantan pegawai kerja di salah satu pabrik, kerjanya dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jadi waktunya itu nggak normal. Di saat orang lain istirahat tidur, beliau harus bekerja. Di saat orang lain beraktivitas, beliau harus istirahat. Itu yang 4 tahun bekerja dan beliau resign. Alhamdulillah saat ini serius sekali jalankan bisnis yang sama seperti kami, dan bisnis beliau juga sudah sangat berkembang. Bisa membeli mobil Honda Brio, sebelahnya ada downline-nya, timnya juga bisa membelikan mobil. Terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah gambar. Ini gambar yang tidak asing buat kita semua. Kita mungkin seringkali melihat foto tertampang, gitu ya. Beliau ini salah satu orang yang sudah sangat tua secara usia. Beliau namanya Colonel Sanders. Beliau ini tapi tidak putus harapannya. Beliau memiliki sebuah impian untuk bisa mempunyai restoran franchise, dan proses yang beliau lalui itu melewati 1.009 kali penolakan. Anda bisa bayangkan 1.009 kali penolakan. Tapi apakah membuat beliau jadi menyerah? Enggak. Itu yang malah membuat beliau kuat. Itu yang malah membuat beliau tidak mau menyerah. Pada akhirnya beliau saat ini memiliki banyak sekali outlet di seluruh dunia, memiliki total kekayaan yang luar biasa. Sama-sama kita bisa belajar dari cerita tadi, bahwa saat ini mungkin kita jauh lebih muda dibanding beliau. Beliau usianya 52 tahun. Mungkin kita masih punya banyak sekali tenaga, masih punya banyak sekali harapan. Dan saya yakin, kalau kita meyakini apa yang hari ini ditawarkan kewenangan Anda kepada Anda, saya cuma bilang, kalau hari ini saya bisa, saya yakin Anda juga pasti bisa. Dan hari ini saya cuma bilang kepada Anda semua, malam hari ini bukanlah malam saya, tapi malam Anda untuk mengambil sebuah keputusan untuk yakin bahwa Anda juga pasti bisa sukses. Mungkin sekian sharing dari saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.